Nah, di video ini aku akan bahas tentang program studi bioteknologi yang ada di Universitas Esa Unggul. Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, Prodi Bioteknologi di Universitas Esa Unggul ini ada di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi nanti akan gabung dengan farmasi, akan gabung dengan jurusan-jurusan lain yang di bidang kesehatan gitu. Jadi kalau misalnya di fakultas lain biasanya masuk MIPA atau masuk teknologi pertanian. Nah, bioteknologi di Universitas Unggul ini unik, dia beda sendiri, ada di Fakultas Ilmu Kesehatan. Untuk prodi bioteknologinya sendiri sudah berdiri dari 2016. Jadi ini sudah punya lulusan per tahun 2020 ya, karena kan kuliahnya 4 tahun. Untuk jumlah SKS-nya ada 144 SKS dan nanti saat lulusnya kamu akan punya gelar SSI atau Sarjana Sains. Nah, untuk akreditasinya sudah terakreditasi B. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kuliah di Universitas Unggul, akreditasinya nanti saat lulus adalah akreditasi B. Tapi sesuai yang saya jelaskan di video sebelumnya, untuk akreditasi ini tidak mesti. Dalam artian kalau misalnya ketika terakreditasi di Universitas Esa Unggul ini akreditasinya B, kemungkinan akreditasinya akan bisa naik seiring berjalannya waktu kalau misalnya kualitas pendidikannya naik, sudah punya lulusan dan sudah punya publikasi internasional, kemudian ada profesor tambahan di prodi tersebut. Nah, akreditasinya akan naik, termasuk juga kontribusi dari dosen-dosennya ketika melakukan publikasi dan penelitian ilmiah gitu. Nah, untuk mata kuliahnya sendiri ini terbagi menjadi 8 semester. Di semester 1 ada 20 SKS yang terdiri dari Bahasa Indonesia, Matematika, Biologi Sel, Bioteknologi Dasar, Bahasa Inggris, TOEFL 1, Kimia Dasar, Bioetika, dan Biologi. Kemudian di semester 2 ada 19 SKS, dan di semester 2 ini ada Bahasa Inggris lagi. Bahasa Inggrisnya TOEFL 2, jadi lanjutan dari Bahasa Inggris yang di semester 1 yaitu TOEFL 1. Kemudian ada mata kuliah pendidikan agama, fisika, kimia organik, instrumentasi bioteknologi, biologi molekuler, genetik, dan terakhir genetika dasar. Kemudian di semester 3 ada 20 SKS dari mata kuliah anatomi dan fisiologi hewan, mata kuliah Pancasila, motivasi usaha, anatomi dan fisiologi tumbuhan, biokimia, teknologi informatika, bioteknologi pangan, dan dasar-dasar statistika. Kenapa sih perlu ada statistika di bioteknologi? Karena nanti teman-teman akan berurusan dengan analisa data. Jadi bioteknologi ini bukan menghafal, tapi bioteknologi lebih banyak ke analisa. Nanti ya multidisiplin ilmu, teman-teman akan ketemu sama ya statistika, matematika, fisika, biologi, kimia, dan kemudian menggabungkan itu semua sehingga menjadi bioteknologi. Karena kenapa sebenarnya bioteknologi ini adalah advanced technology yang kedepannya akan berkembang dengan sangat masif. Kemudian di semester 4 ada 20 SKS lagi, yaitu keselamatan kerja bioteknologi, pengantar bioinformatika, PKN atau pendidikan kewarganegaraan, kewirausahaan, mikrobiologi, rekayasa genetika, biodiversitas, dan bioteknologi kedokteran. Nah, jadi ini unik dibandingkan yang ada di jurusan lain, di kampus lain maksudnya. Di sini ada khusus bioteknologi kedokteran dan ini mata kuliah wajib. Kenapa ada bioteknologi kedokteran? Ya, sesuai dengan lokasi prodinya ya, karena ada di Fakultas Ilmu Kesehatan dan di highlight di sini untuk bioteknologi yang ada di Universitas Unggul itu fokus kepada bioteknologi kesehatan dan bioteknologi pangan. Jadi teman-teman yang berminat mencari-cari bioteknologi yang pengen di bidang kesehatan dan forensik ada di Universitas Esa Unggul. Kemudian di semester 5 ada 20 SKS yang terdiri dari aplikasi bioinformatika, teknologi DNA dan protein, bisnis English, biostatistika, kultur jaringan, metodologi penelitian, sama imunologi. Nah, di semester 6 ada virologi, bioproses, genomik, dan proteomik, bioteknologi bahan alam, serta 9 SKS mata kuliah pilihan. Nah, teman-teman bisa milih di antara yang saya sebutkan ini ada teknologi fermentasi, teknologi pengolahan pangan, nutrigenetika dan nutrigenomik, terapi gen, teknik reproduksi manusia, stem cell, dan bioenergi. Kemudian di semester 7 ada 19 SKS yang terdiri dari PKL, DNA forensik, enzimologi, mikrobiologi industri, bioteknopreneurship, dan nanoteknologi.
Nah, untuk nanoteknologi ini sebenarnya ini lebih baru lagi dibandingkan bioteknologi. Jadi dulu waktu saya kuliah, bioteknologi ini sudah ada menjadi prodi. Nah, nanoteknologi ini masih advance bidang ilmu yang baru. Jadi waktu itu masih belum ada dibahas di mata kuliah. Jadi tidak ada mata kuliah nanoteknologi. Yang ada adalah mata kuliah waktu itu masuk di mata kuliah biomaterial waktu saya kuliah. Ada satu bab yaitu bab nanoteknologi. Jadi cuma dibahas di 1 jam satu jam pelajaran aja. Jadi dari 1 semester dibahas di 1 jam pelajaran. Waktu itu nanoteknologi masih seperti itu, tapi seiring berjalannya waktu kita juga tahu nanoteknologi semakin mendominasi di bidang teknologi dan kebutuhannya ke depan akan sangat banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman memang tertarik di nanoteknologi, di bioteknologi Universitas Unggul ini nanoteknologi termasuk sebagai mata kuliah wajib di semester 7 nantinya. Kemudian di semester 8 ada 6 SKS dan itu untuk skripsi. Nah, bagi teman-teman yang tanya, untuk skripsi kok ada yang 6 SKS, ada yang 4 SKS. Jadi ini tergantung kepada kebijakan setiap universitas dan setiap jurusan masing-masing. Untuk yang di Universitas Unggul ini 6 SKS, kalau di Universitas Atmajaya itu 7 SKS malah. Di Universitas Brawijaya juga 6 SKS, tapi ada juga yang 4 SKS. Cuma memang untuk skripsi sekalipun dilaksanakan selama 1 tahun dan jungkir balik ngerjainnya, untuk skripsi itu memang nggak terlalu banyak SKS-nya. Jadi beda sama nanti kalau misalnya teman-teman melanjutkan S2 dan ketemu tesis, bobot SKS untuk tesis itu lebih besar dibandingkan bobot SKS untuk skripsi. Ya, kayak gitu aja. Untuk nanti lulusan bioteknologi kayak gimana, mungkin masih banyak yang bertanya ya. Kalau di Universitas Esa Unggul sendiri ada Esa Unggul Career Center. Ini sama seperti UPKK yang ada di Universitas Brawijaya, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, jadi untuk Esa Unggul Career Center ini ada pelatihan keterampilan untuk lulusan atau alumni dari Universitas Esa Unggul. Kemudian juga ada kerjasama dengan lembaga yang profesi yang sejenis. Jadi ini akan membantu teman-teman kalau misalnya kesulitan mencari tempat kerja. Ya, jadi dari kampusnya sendiri sudah memfasilitasi biar lulusan dari Universitas Unggul ini 100% bisa terserap di perusahaan atau di tempat kerja. Dan yang terakhir, Esa Unggul Career Center ini dia memberikan informasi peluang kerja. Jadi ada job fair, kemudian di Mading itu juga biasanya ada keterangan, misalnya lagi ada rekrutmen atau kampus hiring. Nah, ada informasinya dari Esa Unggul Career Center ini. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat melanjutkan kuliah di Universitas Esa Unggul dan sudah merencanakan nanti karirnya seperti apa, bisa sambil kuliah, misalnya udah di semester akhir, sambil nyari-nyari dan aktif membuka websitenya Esa Unggul Career Center. Itu aja penjelasan tentang bioteknologi yang ada di Universitas Esa Unggul. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan lain, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Atau teman-teman yang pengen melakukan konsultasi pendidikan, sekarang lagi kuliah sekarang lagi kuliah S1 dan pengen melanjutkan kuliah S2, atau kalau enggak teman-teman yang sekarang lagi di kelas 3 SMA dan pengen berkonsultasi terkait nanti jurusan atau kampus mana yang pengen diambil saat kuliah S1, saya memberikan fasilitas 1 jam free konsultasi pendidikan. Kalau misalnya berminat bisa subscribe channel YouTube saya dan follow akun Instagram saya, kemudian bisa DM untuk konsultasi free selama 1 jam. Segitu aja, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.